Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Minta kepada Allah, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 10 ayat 2. Kata Yesus kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus tidak hanya memanggil dan mengutus ke-12 rasul, tetapi Yesus juga memanggil dan mengutus 70 murid. Bacaan Injil pada hari ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus mengutus ke-70 muridnya. Dikatakan bahwa kemudian daripada itu Tuhan Yesus menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahului Yesus ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi oleh Yesus. Yesus berkata kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu masuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu." Saudara-saudari terkasih, ketika Yesus mengutus ke-70 muridnya, ada pesan dan nasihat yang diberikan agar ke-70 murid berhasil. Tuhan Yesus tahu bahwa ke-70 murid itu akan mengalami hambatan dan masalah jikalau mereka tidak memperhatikan nasihat dan pesan Yesus. Selain itu, Yesus juga menambahkan pesan dan nasihat lain saat mereka sudah diterima di suatu rumah. Katanya, "Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Artinya, ke-70 murid Tuhan Yesus itu diminta supaya menerima dan menikmati apa yang diberikan kepada mereka. Saudara-saudari terkasih, kalau kita membaca dengan sungguh-sungguh, ada kenyataan lain yang disampaikan Yesus ketika dia mengutus ke-70 muridnya, yakni jumlah pekerja dan tuaian. Para pekerja yang dimaksudkan oleh Yesus adalah orang-orang yang dipanggil, dan mereka bersedia bekerja bagi Tuhan untuk mewartakan kerajaan Allah. Mereka yang terpanggil ini pertama-tama adalah para rasul yang berjumlah 12 orang. Kedua, ke-70 murid Yesus seperti yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Ketiga,
adalah pengganti para rasul, yakni para uskup dengan Sri Paus sebagai kepalanya yang dibantu oleh para imam. Sejak awal Yesus mulai berkarya, sudah ditemukan masalah besar, yakni jumlah para pekerja yang hanya sedikit dan terbatas. Sedangkan tuaian adalah orang-orang yang merindukan dan mengharapkan kehadiran Allah dalam hidup mereka. Jumlahnya sangat banyak dan tidak terbatas. Oleh karena itu, Tuhan Yesus berpesan kepada para murid, termasuk kita, supaya meminta kepada Allah untuk mengirimkan pekerja yang lebih banyak. Disinilah peran dan sumbangan yang bisa kita berikan untuk membantu perluasan kerajaan Allah di dunia ini, yakni dengan berdoa minta penuai. Saudara-saudari terkasih, perintah Yesus agar kita meminta pekerja kepada Allah merupakan sesuatu yang serius dan penting. Kita bisa melihat sendiri bahwa jumlah imam atau pastor dari tahun ke tahun tidak sesuai dengan pertambahan jumlah umat Katolik yang berkembang dengan pesat di beberapa negara. Dari data tahun 2020, jumlah umat Katolik di seluruh dunia mencapai 1.128.993.000 jiwa. Sedangkan jumlah imam berdasarkan data tahun 2018 hanya 414.065 orang. Dan kalau dibagi, seorang imam harus melayani 3.200.000 lebih umat. Ini adalah sesuatu yang aneh dan tidak masuk akal. Maka tidak mengherankan jika ada umat Katolik yang tidak terlayani. Akibatnya, ada yang meninggalkan gereja dan tidak lagi mengimani Yesus. Sebagai pengikut Yesus, kita mempunyai tanggung jawab untuk meminta dan berdoa kepada Allah supaya Allah mengirimkan pekerja untuk melayani umat. Apakah kita sudah meminta dan berdoa kepada Allah supaya mengirimkan para pekerja, yakni para imam, untuk melayani umat Kristiani? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberi pesan pada kami supaya kami meminta kepada Allah yang empunya tuaian. Bukalah hati kaum muda agar mereka tergerak dan terdorong untuk menjadi pekerja, mewartakan Injil, dan melayani sesama yang sangat membutuhkan uluran kasih-Mu. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.